Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjumpaan sebelumnya saya jelaskan ada hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa minhu syai'. Hadis itu menunjukkan bahwa dalam Islam boleh kita membuat hal-hal baru yang tak bertentangan dengan syariat, sehingga tidak dianggap hal itu adalah bercanggah dengan syariat atau bid'ah yang mungkar atau bid'ah yang sesat dan pelakunya diancam dengan neraka. Maka kemudian hadis ini masih banyak orang-orang yang berkomen, itu pandai-pandai kita saja dalam menggiring pemahaman hadis. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok para ulama hadis yang menjelaskan hadis itu sehingga membagi ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu rata-rata ulama hadis yang mereka adalah pakar sekali dalam hadis dan pakar dalam hukum Islam. Contoh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama hadis yang lain. Artinya, itu bukan upaya menggiring pemahaman masyarakat bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah karena membela bid'ah, bukan. Tapi karena memang nas syariat seperti itu. Hadis yang bisa dipahami seperti itu sangat banyak sekali. Dan hal itu sebenarnya secara fakta lapangan, para ulama kita, tidak sekedar ulama kita yang buat bid'ah hasanah ini sebenarnya. Banyak juga yang bukan ulama kita membuat bid'ah hasanah. Cuma mereka tak menyebut secara lisan. Prakteknya dibuat, tapi secara lisan mengingkari. Itu banyak sekali. Ya contohlah ketika sholat tarawih dibuat berjamaah setiap malamnya, Rasul tak membuat kok. Kemudian doa kunut panjang-panjang ketika tarawih, Rasul tak buat. Tak jumpa hadis menjelaskan itu. Itu hal sederhana. Tapi dibuat orang. Kalau dia buat berarti dia menganggap bahwa perbuatan baru ini boleh. Bahasa kita bid'ah hasanah. Bahasa dia ini tidak bid'ah hasanah. Paham maksud saya? Cuma kita beda dalam mengungkapkan. Pelaksanaan sama. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita tengok dari ayat Quran, konsep bid'ah hasanah itu justru disupport oleh dalil Quran. Nanti boleh tengok surah Al-Hadid ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Jadi orang-orang dahulu membuat rahbaniyah dalam agama. Rahbaniyah itu artinya dia hanya fokus ibadah, tidak lagi berfikir hal-hal lain. Tak menikah. Pokoknya hidup ini fokus ibadah saja. Padahal kami tak mewajibkan begitu kepada mereka. Maksudnya ibadah yang khusus berhubung dengan Allah saja. Tak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita kan mencari nafkah kan bagian dari ibadah juga. Ini enggak. Pokoknya waktu itu fokus ibadah khusus dengan Allah saja. Padahal kata Allah, kami tak mewajibkan begitu. Mereka membuat hal seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayangnya setelah mereka buat itu, mereka tak menjaganya. Ngerti? Allah tak mewajibkan, mereka buat. Setelah mereka buat, mereka tak jaga. Syariat atau Quran justru mencela karena mereka tak menjaga yang sudah mereka inisiasi. Bukan mencela menginisiasinya. Ngerti Pak? Tadinya tak ada ajaran rahbaniyah. Lalu mereka buat. Setelah mereka buat, mereka abaikan, mereka tinggalkan. Syariat mencela mereka mengabaikan, meninggalkan itu. Paham maksudnya? Bahwa membuat yang baru itu tak dimasalahkan oleh syariat. Tapi meninggalkan perkara baru yang baik itu, justru itu yang dicela oleh syariat. Maka dalam hadis Imam At-Tabarani, kitab Al-Awsat, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qal innallaha farada alaikum shauma Ramadan. Allah mewajibkan kepada kalian untuk puasa Ramadan. Walam yufrid alaikum qiyamah. Tapi Allah tak mewajibkan qiyamul lailnya, solat di malam harinya.
inna ma qiyamu syai'un ahdatsumuhu. Salat malamnya itu perkara baru yang kalian buat sendiri. Fadawimu alaihi. Setelah kalian buat, dawamkanlah, kekalkanlah, teruskanlah, berkesinambunganlah mengerjakan salat malamnya. Fa inna nasan min bani Israil ibtada'u bid'atan fa'abahumullahu ta'ala bitarkiha. Dulu orang Bani Israel, dia membuat sebuah perkara baru, lalu Allah mencela karena mereka meninggalkan perkara baru, yang perkara baru itu tak bercanggah dengan syariat. Apa maknanya? Kalian kalau sudah membuat perkara baru yang sejalan dengan syariat, pertahankan, langgengkan, buat terus. Syariat justru tidak mau, justru komentari, mencela perkara baru yang sejalan dengan syariat sudah kalian buat, kalian tinggalkan. Gitu Pak. Maka konsep bid'ah hasanah itu tak sekedar ulama ingin mempertahankan bid'ah, bukan. Tapi itu adalah konsep berdasarkan pemahaman terhadap Quran dan hadis. Dan perlu kita paham dengan baik. Tidak ada ulama, tidak ada umat yang mau membuat bid'ah. Tak ada. Semuanya sepakat bid'ah tak boleh dibuat. Yang berbeda itu adalah menyimpulkan yang mana satu bid'ah, yang tidak. Lalu kesimpulan karena berbeda, orang yang tak sama dengan kita dianggap pelaku bid'ah. Padahal sebenarnya perbedaan dalam menyimpulkan mana yang bid'ah, mana yang tidak bid'ah. Tapi umat Nabi Muhammad semuanya sepakat tak mau membuat bid'ah. Kecuali memang orang-orang yang menyimpang. Tapi yang betul-betul ingin menjalankan syariat, tak ada yang mau membuat bid'ah. Tapi jika berbeda kesimpulan, berbeda hasil analisa, lalu diklaim orang berbeda melakukan bid'ah, itu sebenarnya khianat ilmiah. Tak amanah dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. InsyaAllah kita sambung di Rabu akan datang tentang bagaimana mendahulukan anggota kanan dalam berwuduk dibanding anggota yang kiri. Tangan kanan dan kiri dahulukan basuh kanan baru kiri. Kaki kanan ke kiri dahulukan kanan baru kiri. Di pertemuan akan datang di saya hadis 42. Bapak-bapak mungkin hadis 41. Pertemuan akan datang insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.